Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Biologi kelas A Universitas Lampung akan mempresentasikan materi ekosistem pesisir. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Rahma Dwi Fadila dengan NPM 2013-024057 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Linawati dengan NPM 2013-024051. Langsung saja untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep tentang pengelolaan kawasan pesisir terpadu akan disampaikan oleh Linawati. Konsep pengelolaan kawasan pesisir terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pelaksanaan pembangunan secara terpadu atau integrate guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Menggunakan dua ekosistem, baik ekosistem darat maupun ekosistem laut, kemudian menggunakan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Kemudian, keterpaduan mengandung 3 dimensi. Yang pertama ada sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Sektoral artinya sektor atau wilayah, berarti harus ada koordinasi atau pengarahan baik dari pemerintah maupun dari pengelola kawasan wilayah pesisir terpadu. Kemudian bidang ilmu harus ada kaitan pengelolaan wilayah dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu, baik dari ilmu ekonomi, ekologi, hukum, sosiologi, dan yang lain-lain. Ekonomi, apakah pengelolaan kawasan pesisir terpadu ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua ada sosiologi atau sosial masyarakat. Pengelolaan kawasan pesisir terpadu harus memperhatikan keadaan sosial masyarakat. Yang selanjutnya ada hukum. Berarti ketika kita melakukan pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus memperhatikan undang-undang yang berlaku dalam pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Kemudian keterkaitan ekologis. Keterkaitan ekologis ini berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar kawasan pesisir terpadu, baik dari lingkungan yang berada di laut maupun lingkungan darat. Jadi, harus ada koordinasi antara pengelola dan pemerintah untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir terpadu ini guna mencapai pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berkelanjutan dan bermakna sesuai dengan tujuan dari perencanaan yang sudah diterapkan. Kemudian ada perencanaan terpadu yang terdiri dari mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan. Yang kedua, upaya untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, keterpaduan juga diartikan sebagai koordinasi antar tahapan pembangunan di suatu wilayah pesisir dan lautan, misalnya penggunaan analisis data untuk implementasi dan kegiatan konstruksi. Kemudian, ada perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir terpadu secara sektoral yang terdiri dari dua kategori. Yang pertama berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya dan ruang pesisir oleh suatu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Yang kedua, ada rawan dampak dan dapat mematikan sektor lain, misalnya limbah tambak minyak, dan mematikan usaha tambak, penangkapan ikan pariwisata pantai, dan membahayakan masyarakat.
Sehingga ketika pengelola melakukan pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus memperhatikan sektor-sektor yang ada di sekitarnya seperti tambak, nelayan, dan yang lain-lain sehingga pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara optimal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga ada lautan. Lautan ini merupakan wilayah pesisir terpadu yang berada di perairan yang meliputi kebijakan nasional yang mengatur mengenai pengelolaan wilayah laut. Laut merupakan satu kesatuan dari permukaan kolam air sampai ke dasar dan bawah dasar laut. Sehingga ada undang-undang yang berkaitan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di dalam lautan. Yang kedua, bedaannya dengan pengelolaan wilayah pesisir pada ruang lingkup pengelolaannya. Pengelolaan wilayah pesisir mencangkup kawasan daratan sampai laut pesisir. Pengelolaan wilayah laut, keadaan laut di luar paparan benua. Sehingga ada perbedaan dari pengelolaan wilayah pesisir dari daratan dan lautan. Baik, saya akan melanjutkan untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Yang pertama ada pencemaran. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan pencemaran ini? Pastinya yaitu yang pertama pembuangan sampah sembarangan. Kemudian yang kedua ada kegiatan industri dan yang ketiga ada kegiatan pertanian yang dilakukan di sekitar kawasan pesisir. Nah, pembuangan sampah sembarangan ini akan menyebabkan sampah tenggelam dan menutupi koloni karang sehingga dapat menurunkan kondisi terumbu karang, sumber daya ikan, dan fauna bentiknya. Sedangkan karang membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis, sehingga bila koloni karang tertutup sampah, maka apa yang akan terjadi? Ya, karang akan mati. Dampaknya adalah penurunan kondisi terumbu karang dan meningkatnya karang mati. Akibatnya, kondisi terumbu karang menurun dengan dampak yang negatif, yaitu penurunan spesies, kepadatan dan populasi ikan, serta fauna bentik terumbu karang. Selanjutnya, dampak yang kedua yaitu kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir. Kegiatan masyarakat seperti apa ya yang dapat merusak fisik habitat ekosistem pesisir? Nah, mari belajar sama-sama. Yang pertama yaitu kegiatan perikanan. Kegiatan perikanan yang bersifat destruktif seperti penggunaan bahan peledak dan beracun. Kemudian kegiatan yang kedua ada penambangan karang dan kegiatan yang ketiga ada reklamasi pantai. Nah, biasanya untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang berlimpah, banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak dan alat tangkap yang menyebabkan kelangkaan atau kerusakan habitat yang ada. Terdapat juga bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab dilakukan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya ada dampak yang ketiga yaitu overeksploitasi sumber daya hayati laut. Kegiatan masyarakat yang menyebabkan dampak ini terjadi adalah melakukan pengambilan ikan secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Selain itu juga menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau dan bahan kimia. Nah, ketika meningkatkan usaha pemanfaatan kelestarian sumber daya hayati laut, akan tercipta tingkat pemanfaatan yang berlebihan. Salah satu sumber daya laut yang telah dieksploitasi secara berlebihan adalah sumber daya perikanan. Nah, jika tidak terkontrol, overeksploitasi kekayaan laut dapat mempengaruhi rantai ketersediaan biologi ekologi kelautan loh. Nah, selanjutnya dampak yang terakhir yaitu yang keempat, konflik pemanfaatan ruang. Nah, dampak ini disebabkan karena belum adanya aturan yang jelas, baik dari segi hukum maupun substansi mengenai
penataan ruang wilayah pesisir dan lautan, ketidakterpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir telah memecik konflik kepentingan sektor swasta dan masyarakat. Kegiatan yang tidak terpadu itu selain kurang bersinergi juga saling mengganggu dan merugikan antar kepentingan, seperti kegiatan polutif dengan kegiatan perikanan yang berdampingan. Nah, pokok bahasan selanjutnya adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Kebijakan pengelolaan kawasan pesisir adalah segala bentuk usaha, kegiatan, pekerjaan, dan politikal yang diarahkan kepada pendayagunaan potensi kelautan dan pemanfaatannya secara terencana, rasional, serasi, dan seimbang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan pekerjaan. Evaluasi menurut Dan tahun 2000 yaitu evaluasi mempunyai arti yang berhubungan. Masing-masing menunjuk pada beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran atau apresial, pemberian angka atau rating, dan penilaian atau assessment. Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Tunggu dulu, belum selesai. Masih ada kelanjutan tentang evaluasi efektivitas kebijakan di kawasan pesisir yang akan disampaikan oleh Linawati. Prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu ini ada beberapa prinsip yang digunakan untuk menunjang pengelolaan wilayah pesisir terpadu agar sesuai dengan rencana yang diharapkan. Yang pertama, ada keterkaitan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut. Keterkaitan ekosistem darat dengan ekosistem laut ini mengandung makna yaitu hubungan antara pesisir daratan dengan pesisir lautan sehingga pengelolaan wilayah pesisir ini dapat berjalan dengan optimal. Yang kedua, ada keterkaitan antar disiplin ilmu yang tadi sudah dijelaskan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, ekologi, sosial, teknik, dan yang lain-lain. Kemudian, desentralisasi pengelolaan, ada konsistensi pembiayaan. Konsistensi pembiayaan ini berhubungan dengan anggaran yang ditempuh dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Kemudian ada konsistensi perencanaan, peranata kelembagaan atau organisasi, kemudian peranata dan penegakan hukum, yaitu berkaitan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Yang selanjutnya ada pengakuan terhadap hak masyarakat, yaitu hubungan masyarakat antara pengelolaan wilayah pesisir terpadu dengan masyarakat itu sendiri yang ada di sekitar wilayah pesisir. Kemudian keterpaduan antar lembaga atau sektor. Keterpaduan antar lembaga ini berhubungan antara pengelola dengan pemerintah daerah. Selanjutnya keterpaduan antara pemerintahan dan kewenangan. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.